Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asvina Dila dengan NIM F2023-01101 dari kelas N2. Baiklah, saya akan menjelaskan sejarah farmakognosi. Farmakognosi sebagai cabang ilmu yang mempelajari obat-obatan dari sumber alami, memiliki sejarah yang kaya dan panjang, bermula dari pengobatan tradisional kuno di seluruh dunia. Farmakognosi berkembang menjadi disiplin ilmu yang vital dalam penemuan dan pengembangan obat-obatan modern. Menjelajahi akar historis farmakognosi memberikan wawasan berharga tentang perjalanan ilmiah yang mendasari banyak terapi farmasi saat ini. Farmakognosi adalah ilmu yang mempelajari obat-obatan yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Ilmu ini memiliki peran penting dalam pengembangan obat-obatan modern. Banyak senyawa alami yang diisolasi dari tumbuhan, hewan, atau mikroorganisme menjadi dasar pengembangan obat-obatan seperti antibiotik, anti kanker, dan anti jamur. Pengobatan kuno. Farmakognosi memiliki akar yang mendalam tentang pengobatan tradisional kuno di berbagai peradaban di mana tumbuhan, hewan, dan mineral yang digunakan sebagai bahan obat. Revolusi ilmiah. Pada era revolusi ilmiah abad ke-17, farmakognosi berkembang sebagai disiplin ilmu yang mempelajari secara sistematis identifikasi dan karakteristik bahan alami. Perkembangan modern. Farmakognosi terus berkembang di abad ke-20 dengan kemajuan dalam bidang analisis kimia, botani, dan biologi yang memungkinkan eksplorasi lebih lanjut bahan alami sebagai sumber obat-obatan. Pada abad ke-20 atau disebut dengan era modernisasi dalam dunia tumbuhan obat. Abad ke-20 menandai sebuah era baru dalam perkembangan ilmu farmakognosi, di mana pengetahuan tentang tumbuhan obat bertransformasi dari ilmu tradisional menjadi ilmu yang berbasis ilmiah. Dengan kemajuan teknologi dan metode analisis yang semakin canggih, para ilmuwan berhasil mengungkap rahasia senyawa aktif tumbuhan obat dan mengembangkannya menjadi obat-obatan modern. Perkembangan utama pada abad ke-20. Pertama, isolasi dan identifikasi senyawa. Isolasi dan identifikasi senyawa ini ada beberapa bagian. Pertama, kromatografi. Teknik kromatografi yang semakin canggih memungkinkan para ilmuwan untuk memisahkan dan mengidentifikasi senyawa aktif dalam tumbuhan dengan lebih akurat. 2. Spektroskopi. Teknologi spektroskopi seperti NMR dan MS digunakan untuk menentukan struktur kimia senyawa aktif. Perkembangan utama pada abad ke-20 terdapat beberapa bagian. 1. Isolasi dan identifikasi senyawa aktif. 2. Sintesis senyawa. 3. Penemuan obat baru. 4. Standarisasi kontrol kualitas. Isolasi dan identifikasi senyawa aktif dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu kromatografi. Teknik kromatografi yang semakin canggih memungkinkan para ilmuwan untuk memisahkan dan mengidentifikasi senyawa aktif dalam tumbuhan dengan lebih akurat. 2. Spektroskopi. Teknik spektroskopi seperti NMR dan MS digunakan untuk menentukan struktur kimia senyawa aktif. Yang ketiga itu biosay. Uji bioaktivitas dilakukan untuk menguji efek farmakologis dari senyawa yang telah diisolasi. Yang kedua itu sintesis senyawa. Sintesis senyawa itu dibagi menjadi 2. Pertama, kimia sintesis. Banyak senyawa aktif dari tumbuhan obat berhasil disintesis di laboratorium sehingga memungkinkan produk obat dalam skala besar dengan kualitas yang standar. Yang kedua itu modifikasi struktur. Para ilmuwan melakukan modifikasi struktur senyawa alami untuk mendapatkan senyawa turunan dengan aktivitas biologis yang lebih baik atau efek samping yang lebih rendah. Dan ketiga itu penemuan obat baru. Penemuan obat baru itu ada beberapa bagian. 1. Antibiotik. Penemuan penisilin oleh Alexander Fleming pada awal abad ke-20 merupakan salah satu penemuan paling penting dalam sejarah kedokteran. Kedua, obat kanker. Banyak obat anti kanker modern berasal dari senyawa alami yang ditemukan dalam tumbuhan. 3.
Yang ketiga itu obat jantung. Obat jantung, glikosida jantung yang berasal dari tumbuhan seperti digitalis digunakan untuk mengobati gagal ginjal. Yang keempat itu standarisasi dan kontrol kualitas. Standarisasi dan kontrol kualitas itu ada dua bagian. Yang pertama, farmakope. Farmakope modern memberikan standar kualitas yang ketat untuk bahan baku tumbuhan obat dan produk jadi. Kedua, Good Manufacturing Practice. GMP, penerapan GMP memastikan bahwa produk obat herbal diproduksi dengan cara yang konsisten dan aman. Baiklah, itulah tadi sejarah farmakognosi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.